Pernah merasa sendirian, padahal kamu sudah menikah. Tidur di ranjang yang sama, tapi hatimu kosong. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tak lagi saling bicara. Cerita ini mungkin bukan tentang mereka. Mungkin ini tentang kamu. Kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi merasa tidak diperjuangkan. Padahal kamu masih ada di sana. Masih setia, masih berharap. Malam itu rumah terasa seperti ruang kosong yang bergema. Jam berdetak terdengar lebih keras dari biasanya. Seorang istri duduk memeluk lututnya di tepi ranjang. Di sampingnya, ada suami yang berbaring, membelakanginya. Jarak di antara mereka hanya sejengkal. Namun, rasanya seperti dua dunia yang tak lagi saling menyentuh. Ia menatap punggung itu lama sekali. Punggung yang dulu ia kenal sebagai tempat bersandar, kini terasa asing dan dingin. Tak ada lagi sentuhan ringan sebelum tidur. Tak ada lagi tanya sederhana tentang hari yang dijalani. Hanya sunyi yang menekan dada. Dalam kepalanya, pertanyaan terus berputar. Apakah aku masih dicintai? Apakah kehadiranku masih berarti? Atau aku hanya bagian dari rutinitas yang terpaksa dijalani? Setiap malam pertanyaan itu datang, dan tak pernah ada jawaban. Ia mencoba mengingat masa awal pernikahan mereka. Saat suaminya selalu pulang dengan senyum. Saat lelah tak pernah mengalahkan perhatian. Kini semua terasa berubah. Suaminya lebih banyak diam. Dan diam itu terasa seperti penolakan. Sebagai istri, ia memilih bertahan. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan segalanya seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di balik piring yang dicuci, ada air mata yang jatuh pelan, tanpa pernah terlihat. Ia pernah mencoba berbicara, dengan suara yang bergetar menahan harap. Namun suaminya menjawab, singkat. Matanya lelah, dan pikirannya entah di mana. Ia merasa kata-katanya tak penting. Seolah hatinya tak layak diperjuangkan. Rasa tidak dihargai itu menumpuk setiap hari, menjadi beban yang tak terlihat. Ia tertawa di depan orang lain, namun menangis sendirian di kamar mandi. Kesepian itu menyiksa, karena ia tidak sendiri, tapi merasa ditinggalkan. Malam demi malam, ia memeluk bantal, mencari hangat yang tak lagi ia dapatkan. Rindu dipeluk tanpa diminta. Rindu didengar tanpa harus memohon. Rindu merasa dipilih, bukan sekadar ditemani. Di titik terlelahnya ia hampir menyerah. Bukan karena cintanya habis, tetapi karena harapannya hampir mati. Ia bertanya, apakah pernikahan memang harus seperti ini? Apakah bertahan selalu berarti sakit? Dan apakah ia terlalu menuntut? Malam itu, ia terbangun oleh cahaya. Lampu ruang tamu masih menyala. Ia berjalan pelan dengan hati, curiga, takut melihat hal yang lebih menyakitkan. Namun yang ia lihat justru membuat langkahnya terhenti. Suaminya duduk sendirian dengan wajah hancur. Di meja ada berkas dan catatan yang berantakan. Kertas-kertas itu seperti mencerminkan isi pikirannya yang tak pernah benar-benar rapi. Ponsel dengan layar menyala menampilkan pesan pekerjaan yang datang tanpa jeda. Nada notifikasi terasa seperti tekanan yang terus menekan dadanya. Suaminya duduk terdiam sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Punggungnya sedikit membungkuk, seolah menahan beban yang terlalu berat. Bahu itu bergetar pelan, menahan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Napasnya terdengar berat dan panjang. Bukan sikap dingin yang ia lihat di hadapannya, melainkan kelelahan yang dalam. Kelelahan yang lahir dari tuntutan hidup dan tanggung jawab yang tak pernah selesai. Ia berdiri terpaku di balik pintu, tak berani mendekat, tak sanggup pergi. Ia mendengar suaminya menarik napas berat. Lalu gumaman lirih keluar tentang rasa takut gagal sebagai kepala keluarga.
Ia berdiri terpaku di balik pintu. Tak berani mendekat. Tak sanggup pergi. Tubuhnya kaku, seolah langkahnya tertahan oleh perasaan yang bercampur aduk. Ia hanya bisa bersandar pada dinding dingin di sampingnya. Dari celah itu, ia mendengar suaminya menarik napas berat. Napas yang terdengar panjang dan penuh beban. Hening sesaat, menyelimuti ruangan sebelum suara itu kembali terdengar. Lalu gumaman lirih keluar. Bukan amarah, bukan keluhan, melainkan suara rapuh yang jarang ia dengar. Tentang rasa takut gagal sebagai kepala keluarga. Tentang tanggung jawab yang terasa lebih besar dari kemampuannya. Tentang malam-malam tanpa tidur, memikirkan masa depan. Ia mengaku takut mengecewakan. Takut dianggap tak cukup kuat. Takut kehilangan arah di tengah tuntutan hidup. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghantam hati. Ia menyadari, di balik diam, suaminya tersimpan kegelisahan yang dalam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Selama ini, ia merasa diabaikan. Namun, ternyata suaminya sedang berjuang sendiri, menahan beban tanpa berbagi. Tak ingin terlihat lemah, tak ingin membuat istrinya khawatir. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah, bukan karena marah, melainkan karena sadar telah salah menafsirkan diam. Diam yang ia kira tidak peduli, ternyata adalah cara suaminya bertahan, meski perlahan, menghancurkan dirinya sendiri. Ia melangkah, mendekat dengan kaki gemetar. Duduk di samping suaminya, tanpa suara. Hening kembali hadir. Namun kali ini berbeda. Hening yang penuh perasaan. Hening yang jujur. Suaminya menoleh dengan mata merah. Terkejut, sana. Suara maaf keluar dengan patah. Ia mengaku terlalu sibuk berjuang, hingga lupa menggenggam tangan yang setia menunggu. Dan lupa mengatakan bahwa ia juga lelah. Istri itu menangis keras malam itu. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah tanpa sisa. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah dan dadanya yang sesak. Ia mengeluarkan semua yang ia pendam bertahun-tahun. Tentang rasa sepi di tengah rumah yang ramai. Tentang hari ketika ia merasa hadir, namun tak pernah benar-benar dilihat. Tentang luka, karena merasa tak dipilih. Bukan ditinggalkan, namun diabaikan perlahan. Ia menangisi perhatian yang tak pernah ia terima utuh. Ia menangisi harapan yang tumbuh, lalu runtuh diam-diam. Tentang ketakutan kehilangan yang terus menghantuinya setiap malam. Takut kehilangan cinta, takut kehilangan kebersamaan, takut kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa bertahan sendirian dalam hubungan yang sama. Berjuang tanpa suara. Tersenyum, meski hatinya rapuh. Dan semua itu ia tangiskan malam itu, tanpa pernah benar-benar pergi. Malam itu, mereka saling membuka hati, tanpa pembelaan, tanpa saling menyalahkan. Mereka menyadari satu hal penting. Cinta tidak cukup hanya dipendam. Ia harus disampaikan. Masalah tidak serta-merta hilang. Hidup tetap berat. Tanggung jawab tetap menekan. Namun kini mereka berjalan berdampingan. Berbagi lelah, berbagi diam. Istri itu memilih bertahan dengan hati yang lebih kuat. Bukan karena keadaan membaik, melainkan karena ia mengerti bahwa cinta kadang tidak bersuara. Ia bertahan dalam diam, menunggu saat dua hati berani saling menggenggam kembali. Tidak semua cinta rusak karena orang ketiga. Sebagian hancur karena diam yang terlalu lama, karena lelah yang tidak dibagi, karena perasaan yang disimpan sendirian. Jika kamu sedang berada di fase lelah itu, ingat satu hal. Mungkin pasanganmu juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Dalam diam yang tidak kamu pahami, cinta tidak selalu hilang. Ia hanya tertutup oleh lelah. Dan harapan masih bisa tumbuh.
jika dua hati berani saling mendengar kembali.